Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami datang bersyukur karena kami tetap merasa kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu lagi. Kiranya Tuhan menolong kami lewat Roh Kudus-Mu yang membimbing, memberi kami pengertian. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan Amsal 12 ayat 18 sampai 25. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Tema kita, perkataan orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara-saudaraku, kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan yang bersumber dari kitab Amsal, kitab yang berisi begitu banyak pengajaran, hikmat kepada kita untuk dapat hidup seturut kehendak Tuhan. Dan saat ini lewat nas renungan kita pun diingatkan juga bagaimana kita hidup sebagai orang bijak yang memakaikan lidah kita untuk dapat berkata-kata, menyampaikan perkataan-perkataan agar memang memberi dampak yang baik. Saudara-saudaraku, lewat renungan ini kita diajari, kita bisa menggunakan lidah untuk menyumpahi, meremukkan hati, menghancurkan reputasi, menciptakan pertikaian, membuat akar pahit seseorang, membuat keluarga bahkan bangsa berperang. Saudara-saudaraku, lidah kita mengungkapkan hati kita. Lontaran kebenciankah, penghakimankah, kata-kata hujatankah yang kita keluarkan? Salomo menulis, penulis kitab Amsal ini, dikatakan pada ayat 18, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ayat ini menegaskan dan menyemangati kita dan semua orang. Kata kunci dari ayat tersebut bukanlah lidah yang hanyalah daging tak bertulang, melainkan bijak. Kata bijak, lidah tidak dapat mengontrol dirinya sendiri, hanya si pemiliknya lah yang mampu mengontrolnya, artinya kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat renungan ini kita juga diingatkan kalau perkataan orang bijak bisa mendatangkan kesembuhan, berarti ada sakit penyakit yang harus disembuhkan. Di sini yang dimaksudkan dengan sakit ataupun penyakit, seseorang yang menderita, yang badannya bungkuk. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat apa yang ditafsirkan lewat ayat-ayat ini, sakit bungkuk itu biasanya cenderung dari seseorang yang menderita karena depresi,
Jadi akhirnya karena dia berbeban berat, dipenuhi dengan kekhawatiran, sehingga lama-kelamaan badannya menjadi bungkuk. Ini pertanda betapa beratnya beban yang dia pikul. Kita mengingat Tuhan Yesus pernah memberikan pengajarannya dalam Lukas 13 ayat 11. Sakit bungkuk bisa terjadi karena dimasuki roh jahat. Iblis masuk ke dalam hati yang sedang mempunyai beban berat. Di Lukas 13 dikisahkan penyakit bungkuk yang menguasai perempuan yang telah 18 tahun sakit. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan itu. Jadi kalau orang bungkuk yang bungkuk badannya karena dia menderita begitu banyak beban yang berat, yang bisa dikatakan orang yang depresi, artinya ini menyangkut hati, jiwa, dan pikirannya. Sebab seseorang yang depresi tidak akan bisa lagi menyembah Tuhan dengan benar dan tidak bisa lagi mendengar firman Tuhan dengan sukacita. Orang bungkuk tidak bisa berdiri dengan tegak dan melihat ke atas. Bisa juga digambarkan orang percaya kita seharusnya jangan hanya melihat kepada beban hidup kita, melihat ke bawah, tapi melihat ke atas, di mana ada Tuhan sumber pengharapan kita. Orang yang kerohaniannya tidak tegak pasti tidak akan bisa mencari perkara-perkara yang di atas. Orang duniawi selalu mencari perkara dunia, jabatan, kekuasaan, harta, dan kekayaan. Tapi seorang yang percaya harus tetap yakin bahwa Tuhan terus membimbing kita untuk menguatkan kita untuk mengejar perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi. Karena itu, mari buanglah semua beban berat dalam hidup kita, supaya kita bisa tegak dan melihat Tuhan di dalam Kristus sebagai sumber pertolongan kita. Saudara-saudaraku, dalam Amsal 12 ayat 25, di mana firman Tuhan berkata bahwa perkataan yang baik menggembirakan orang yang bungkuk. Ini kelihatannya tidak logis, sebab tidak mungkin perkataan yang baik bisa membuat orang khawatir, yang berbeban berat, yang telah membungkukkan badannya menjadi gembira. Biasanya kecenderungan orang, uang dan materilah yang dapat menggembirakan orang yang mempunyai beban berat. Lalu saudara-saudaraku, jika tema mengatakan perkataan orang bijak mendatangkan kesembuhan, tentu kita melihat di sini dulu bagaimana seorang dapat menjadi bijak. Tentu tidak lain harus hidup takut akan Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhanlah yang beroleh hikmat, kebijaksanaan, memiliki pribadi yang bijak memperkatakan setiap perkataan demi perkataannya. Oleh karena itu tidak bisa tidak, perkataan yang baik yang akan menggembirakan, yang akan melegakan hati, itu datang dari perkataan yang bersumber dari Tuhan, yakni firman Tuhanlah perkataan yang baik, yang memberkati, yang menggembirakan, menolong, meneguhkan, dan yang menyatakan mujizat. Firman Tuhan bukan saja menjamin hidup sementara di dunia ini, tapi memberikan hidup yang kekal. Dan perkataan Tuhan lewat firman-Nya lah yang dapat diterima dengan iman atau percaya. Inilah yang akan menguatkan. Tentu sangat disayangkan, sebab banyak orang yang ingin melihat mujizat Tuhan tapi tidak mau mendengar firman Tuhan, merenungkannya, bahkan menghidupinya. Padahal firman Tuhanlah yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dan mendatangkan sukacita.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, jadi orang yang bijaklah, yang tahu memperkatakan perkataannya sehingga boleh mendatangkan kebaikan. Dan yang selanjutnya, perkataan Kristus yang kaya, yang bersumber dari Tuhan. Perkataan yang menggembirakan juga adalah perkataan Tuhan, firman Tuhan yang tinggal di hati kita. Dari dalam hidup kita keluar perkataan-perkataan yang baik. Inilah yang akan mengisi hati setiap orang bijak, yang akan mengarahkan dia untuk mampu memperkatakan perkataan yang bisa menegur, mengarahkan atau menasihati orang lain dengan perkataan Tuhan yang diam di dalam dia. Sehingga orang-orang yang mempunyai beban hidup, yang dalam keadaan lemah fisik, bahkan kelemahan psikis, ataupun yang menderita karena sakit hati, karena menyimpan banyak kepahitan, bisa dipulihkan dan bisa dikuatkan, disembuhkan oleh perkataan yang datang daripada firman Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita orang percaya yang tidak dapat menguatkan, menghiburkan orang yang berbeban berat, asalkan perkataan kita itu bersumber dari firman Tuhan. Kita bisa menolong orang bukan hanya dengan uang, tetapi melalui perkataan, saran, arahan, dengan perkataan yang baik, pemilihan kata yang baik, yang berlandaskan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah yang dikatakan lewat renungan ini. Dan yang selanjutnya, bagaimana perkataan orang bijak itu dapat menyembuhkan. Paulus pernah menasehati jemaat di Efesus agar memakai perkataan yang baik untuk membangun. Jadi ini bukan perkataan Kristus, tetapi perkataan jemaat. Artinya jemaat yang berkomunikasi, yang ada dalam persekutuan hidup sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan. Mereka harus berkata-kata dengan perkataan yang baik, yang dapat membangun, bukan menghakimi, bukan mengutuk, tapi memberkati, bukan menyalahkan satu sama lain, sehingga mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia atau berkat. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, mulut kita ini, lidah kita ini kita pakai hanya untuk memperkatakan perkataan yang dikenan Tuhan, seperti memuji, menyembah Tuhan, dan juga membangun sesama kita. Jangan hanya mempersalahkan, menuding, menuduh, atau menghakimi. Perkataan yang baik itulah yang membuat hati gembira. Dalam Amsal 15 ayat 23 disebutkan di sana, seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ini artinya mengingatkan kepada kita bahwa perkataan yang membangun juga adalah perkataan yang tepat pada waktunya. Kalau kita mau menguatkan orang lain, tidak hanya cukup berkata-kata berlandaskan firman Tuhan, tetapi orang bijak dapat membaca situasi, membaca kondisi. Apakah pada saat itu tepat untuk memperkatakan perkataan yang perlu kita sampaikan atau tidak? Kalau waktunya belum tepat, boleh jadi untuk sementara kita cukup mendoakannya saja dulu, dan kita akan mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan nasihat atau teguran. Inilah yang dimaksud dengan Amsal 15 ayat 23 tadi. Penempatan waktu sangat penting dalam kita berkata-kata. Jadi kita tidak juga asal bunyi, asal ngomong, asal berbicara, asal menasihati, tapi boleh
Jadi kita harus membaca situasi dan kondisinya. Itulah sikap orang bijak. Perkataan yang tidak tepat pada waktunya tidak akan mendatangkan anugerah. Kita mesti belajar memperkatakan kata baik yang menggembirakan, tapi juga dengan pada waktu yang tepat. Saudara-saudaraku, dengan itu janganlah kita pernah memenuhi hati kita dengan kekhawatiran. Karena orang yang penuh dengan khawatirlah yang menjadi stres, yang akhirnya stres berkepanjangan, tanda kita tidak mempunyai pengharapan dan keyakinan dalam Tuhan yang sanggup menolong kita. Akhirnya kita depresi. Nah, kalau itu terjadi, baiklah kita ingat selalu perkataan firman Tuhan yang menguatkan, yang dapat menolong menyembuhkan kita. Dan dengan itu juga kita boleh membagikan perkataan Tuhan, menyampaikan perkataan yang meneguhkan, membangun orang yang berbeban berat, yang sedang bungkuk rohaninya, untuk dapat ditegakkan kembali oleh perkataan yang baik, yang tepat, yang membangun dan yang menyehatkan serta menyembuhkan. Inilah firman Tuhan. Kiranya kita selalu dipenuhi oleh kekuatan firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dilawat oleh firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami. Biarlah kami selalu juga beroleh hati yang bijak, karena kami hidup takut akan Tuhan, sehingga kami boleh menolong orang untuk dapat menyembuhkannya lewat perkataan kami yang bijak. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.